Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Baik. Baik ya. Wah, ya saat ini di minggu terakhir dari tahun 2021 kita mau ibadah di hari Minggu yang cerah ini. Mari kita berdoa. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan selama kami mau memulai ibadah. Tolong berkati kami agar kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh lause-lause. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik saat ini tentu libur sekolah semua ya? Iya, kamu lagi libur sekolah? Enggak dong. Kok nggak libur? Loh, kan peraturannya udah diubah sama pemerintah. Oh, jadi tetap sekolah ya? Iya. Wah, enak sekali sekolahnya. Terus sampai akhir tahun tetap sekolah. Jadi kita nggak perlu liburan. Lain kali aja kalau kondisi sudah baik ya. Kalau sudah nggak ada corona, kita liburan sama-sama. Oke? Yeay. Oke? Yeay. Nah, beberapa hari yang lalu kita merayakan hari Natal. Di mana hari Natal adalah hari Kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Nah, berikutnya kita mau nyanyikan lagu Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia.
Dialah Tuhan kami, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Biasanya kita merayakan hari Natal, kita punya satu lagu yang sering kali kita nyanyikan tiap Natal, yaitu lagu Natal di hatiku. Kita nyanyikan lagu Natal di Hatiku bersama-sama. Seperti palungan, layakkanlah hatiku Menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadanya. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Iya, begitu indahnya Natal di hati kita. Dan saat ini kita mau menyambut firman Tuhan. Lalu seminta adik-adik mempersiapkan diri masing-masing, kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sebelumnya kita masuk dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menghadirkan Natal di tahun ini buat kami, anak-anak-Mu semua. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, menjaga kami, agar supaya kami dapat menerima, mendengarkan, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Hari ini berbeda ya, karena Natal sudah lewat kemarin ya, tanggal 25. Hari ini tanggal 26 Desember. Hari ini Lause Devi mau cerita tentang apa ya? Tentang cerita Natal, tentang bayi Yesus yang sudah lahir. Adik-adik sudah pernah dengar?
Tentu sudah pernah dengar. Nah, kalau kita dengar cerita bayi Yesus lahir itu adik-adik, apakah adik-adik suka cita mendengarnya? Apakah adik-adik, wah Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia ya? Nah, hari ini Rosa mau tanya dulu. Adik-adik, apakah adik-adik senang jika hari Natal? Apakah adik-adik sudah pasang pohon Natal? Apakah adik-adik dapat hadiah Natal? Apakah adik-adik sudah bernyanyi lagu-lagu Natal? Apakah adik-adik pergi ke gereja waktu Natal? Oh, mungkin kalau pergi ke gereja enggak dulu ya tahun ini adik-adik ya, karena kita masih dalam situasi virus COVID. Nah, oleh karena itu kita tidak beribadah di gereja, tapi kita ibadah online ya. Nah, oleh karena itu Lause mau cerita tentang satu orang yang tidak suka ke gereja pada hari Natal. Kenapa ya? Kenapa sih dia nggak suka ke gereja pada hari Natal? Ternyata ada alasannya adik-adik. Mau tahu? Angkat tangannya yang mau tahu. Ya, Lause mau cerita tentang seorang bapak adik-adik. Suatu ketika ada seorang pria yang menganggap Natal sebagai sebuah tahayul belaka. Dia bukanlah orang yang kikir. Dia adalah orang yang baik hati dan tulus, setia kepada keluarganya dan bersih kelakuannya terhadap orang lain. Tetapi dia tidak percaya pada kelahiran Kristus yang diceritakan setiap gereja di hari Natal. Dia sungguh-sungguh tidak percaya. Saya benar-benar minta maaf jika saya membuat kamu sedih, kata pria itu kepada istrinya yang rajin pergi ke gereja. Tapi saya tidak dapat mengerti mengapa Tuhan mau menjadi manusia. Itu adalah hal yang tidak masuk akal bagi saya. Pada malam Natal, istri dan anak-anaknya pergi menghadiri kebaktian tengah malam di gereja. Pria itu menolak untuk menemani mereka. Saya tidak mau menjadi munafik, jawabnya. Saya lebih baik tinggal di rumah. Saya akan menunggumu sampai pulang. Tak lama setelah keluarganya berangkat, salju mulai turun adik-adik. Ia melihat keluar jendela dan melihat butiran-butiran salju itu berjatuhan. Lalu ia kembali ke kursinya di samping perapian dan mulai membaca surat kabar. Beberapa menit kemudian, ia dikejutkan oleh suara ketukan. Bunyi itu terulang 3 kali. Ia berpikir seseorang pasti sedang melemparkan bola salju ke arah jendela rumahnya. Ketika ia pergi ke pintu masuk untuk mengeceknya, ia menemukan sekumpulan burung terbaring tak berdaya di salju yang dingin. Mereka terjebak dalam badai salju dan mereka menabrak kaca jendela ketika hendak mencari tempat berteduh. Katanya dalam hati, saya tidak dapat membiarkan makhluk kecil itu kedinginan di sini. Tapi bagaimana saya bisa menolong mereka? Kemudian ia teringat akan kandang tempat kuda poni anak-anaknya. Kandang itu pasti dapat memberikan tempat berlindung yang hangat. Dengan segera, pria itu mengambil jaketnya dan pergi ke kandang kuda tersebut. Ia membuka pintunya lebar-lebar dan menyalakan lampunya. Tapi burung-burung itu tidak masuk ke dalam. Makanan pasti dapat menuntun mereka masuk, pikirnya. Jadi, ia berlari kembali ke rumahnya untuk mengambil remah-remah roti dan menebarkannya ke salju untuk membuat jejak ke arah kandang. Tapi, ia sungguh terkejut adik-adik. Burung-burung itu tidak menghiraukan remah roti tadi dan terus melompat-lompat kedinginan di atas salju. Pria itu mencoba menggiring mereka seperti anjing menggiring domba. Tapi justru burung-burung itu berpencaran ke sana kemari, malah menjauhi kandang yang hangat itu. Mereka menganggap saya sebagai makhluk yang aneh dan menakutkan, kata pria itu pada dirinya sendiri. Dan saya tidak dapat memikirkan cara lain untuk memberitahu mereka bahwa mereka dapat mempercayai saya. Kalau saja saya dapat menjadi seekor burung selama beberapa menit, mungkin saya dapat membawa mereka ke tempat yang aman. Pada saat itu juga, lonceng gereja berbunyi. Pria itu berdiri tertegun selama beberapa waktu,
mendengarkan bunyi lonceng itu menyambut Natal yang indah. Kemudian ia terjatuh pada lututnya dan berkata, "Sekarang saya mengerti," bisiknya dengan terisak. "Sekarang saya mengerti mengapa kau mau menjadi manusia." Seperti ada tertulis di Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, adik-adik sudah tahu kan kenapa Bapak itu gak suka ke gereja? Karena dia tidak percaya. Kenapa sih Tuhan yang besar itu, yang hebat itu, yang kuat itu mau turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa? Seperti ilustrasi yang tadi yang Bapak itu alami, bahwa dia mau menyelamatkan burung-burung itu, adik-adik. Tapi burung itu ketakutan karena Bapak ini besar bagi mereka, ya adik-adik ya, besar, menakutkan. Mereka takut kalau Bapak ini akan menyakiti mereka. Tapi dari situ Bapak itu tahu bahwa seandainya aku jadi burung itu, adik-adik, menjadi burung juga sama seperti mereka, mereka akan mau mendengar apa yang aku katakan, apa yang aku bilang, apa yang aku anjurkan kepada mereka. Mereka akan mau mendengarkannya. Sama seperti Tuhan, adik-adik. Tuhan mau menyelamatkan kita. Tuhan mencari kita orang yang berdosa ini supaya kita selamat, supaya kita tidak jatuh ke dalam neraka, adik-adik, supaya kita diselamatkan. Oleh karena itu, Tuhan datang ke dalam dunia menjadi manusia, menjadi bayi yang kecil yang lahir di kandang binatang, menjadi manusia yang sama seperti kita, adik-adik, supaya kita mengerti bahwa Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih, yang mengasihi kita, yang mau menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, apakah adik-adik mau percaya kepada Tuhan? Tuhan sudah datang ke dalam dunia ini untuk kita. Sekarang tugas kita, apakah kita mau percaya kepada Tuhan? Apakah kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup sampai kita mati nanti, sampai kita ketemu dengan Tuhan di surga nanti? Apakah adik-adik mau? Melalui Natal ini, biarlah kita kembali diingatkan bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, menjadi seorang bayi yang lahir di kandang binatang untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Seperti yang ada tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Adik-adik pasti tahu kan isinya apa? Itu adalah ayat yang mungkin adik-adik sudah hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah adik-adik mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik sampai adik-adik mati nanti? Kalau adik-adik mau, Tuhan senang sekali adik-adik, karena Tuhan sudah rela datang ke dalam dunia ini sebagai manusia untuk menyelamatkan adik-adik dan semua orang yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, melalui Natal kali ini kita mau merayakannya dengan penuh sukacita karena Tuhan sudah datang ke dalam dunia untuk kita manusia yang berdosa. Mari kita akhiri firman Tuhan ini, kita nyanyikan pujian Yohanes 3 ayat 16. Bisa adik-adik ya? 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami. Tuhan, kami mau percaya kepada Tuhan karena Tuhanlah juru selamat kami, Tuhanlah penebus kami, Tuhanlah yang melindungi kami, Tuhanlah yang menjaga kami. Terima kasih Tuhan, melalui Natal ini kami mau bersuka cita karena kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagi yang mau menyerahkan persembahan, bisa dikirimkan di rekening di atas ini ya. Terima kasih.